persyaratannya. Nah sekarang tentang masalah anggota-anggota yang menjadi syarat sujud itu dianggap sah. Yang pertama adalah al-jabhatu, jabhah. Jabhah itu artinya dahi atau jidat. Jadi yang pertama anggota sujud itu adalah jidat atau dahi kita. Nah di dalam istilah anggota sujud ini ada istilah jabhah. Karena nanti di yaumil qiyamah ini ada yang namanya cahaya, disebutnya min asaris sujud, bekas dari sujud yakni dahi. Nah, tetapi di dalam istilah sujud ada dahi kita atau jidat kita yang berbeda pada masalah jidat yang menurut kita jidat itu seluruhnya. Nah di dalam anggota sujud ini jidat itu ada pembahasan pertama panjangnya disebut tulang. Mana panjangnya jidat? Di dalam syarahnya ada mabaina sabghai, yaitu sesuatu di antara dua pelipis. Nah, ini namanya jidat. Jadi ini namanya panjang jidat itu sesuatu yang di antara dua pelipis. Ini namanya jidat. Ini disebut dalam istilah definisi jidat ini namanya definisi panjang. Terus lebarnya mana jidat? Ma baina manabiti sya'rir ra'si, yaitu antara biasa tempat tumbuhnya rambut. Nah ini lebarnya. Jadi lebarnya jidat dari mulai tempat tumbuhnya rambut, kemudian panjangnya jidat dari dua pelipis. Nah jadi persoalannya kan begini. Persoalannya apakah ketika orang sujud ini jidat itu harus kena semua? Dan kalau bahasanya kalau orang Betawi itu ada orang jidatnya jenong. Nah maka dalam istilah sujud yang penting dalam istilah sujud jidat ini semuanya kena. Yang kagak boleh adalah sebagiannya. Contoh misalkan katakan jidat orang sujud kemudian sebagian jidatnya cuma begitu doang tuh samping, nah itu nggak sah. Makanya kalau misalkan ada orang, mohon maaf ya, ini termasuk dalam sholat itu termasuk makruh. Bila mana ada orang udah tahu ada sejadah tetapi ngamparin sejadah lagi, itu makruh. Kenapa makruh? Karena kalau di dalam istilah fikih namanya bagian daripada israf. Israf itu berlebih-lebihan. Makanya di dalam kitab Fathul Muin gini, bila mana kita punya baju dua, kita punya baju double, maka sunnah baju yang di depan berarti baju yang paling depan berarti ada daleman, ada depanan. Nah, sunnah baju yang paling luar itu sunnah dijadikan rida, selendang. Jadi kalau orang sholat itu kayak orang mau berantem, jadi dibuka aja baju itu. Dibuka, kemudian ini disunnah dijadikan apa? Dijadikan selendang. Itu kalau dulu orang-orang dulu itu kadang-kadang kalau sholat itu ya pakai jas itu pakai kaos doang. Karena ternyata hikmahnya itu, mohon maaf, ternyata hikmahnya itu ini dia pengen dapat kesunahan dijadikan rida, selendang. Kalau sekarang mah kayak orang pakai baju silat gitu. Kenapa? Karena memang bagian daripada israf berlebih-lebihan dalam sholat itu nanti ada hukum yang namanya makruh. Contoh, kita di masjid ternyata karpet masjid udah tebel, kita bawa sejadah lagi. Kemudian kita hamparin lagi, itu makruh. Makanya harusnya apa? Udah kita hamparkan ke sejadah kita, namanya tahu nolongin orang lain, cari yang kagak ada sejadahnya. Ini di antara tanda orang pelit, mentang-mentang itu karpet dari umroh.
Iya, kalau kata kita mau nih dia mau sejadah cakep nih dari umroh ini mah, begitu karpet masjid tebal ya pakaian sejadah dia lagi. Begitu orang di sebelahnya ternyata sholat nggak pakai sejadah, dia nggak pinjemin, itu termasuk makruh karena berlebih-lebihan. Jadi kalau bahasa apapun yang namanya israf itu berlebih-lebihan hukumnya makruh. Makanya sebenarnya Bang Safi itu malam ini terlalu berlebihan kalau es kelapa doang mah. Karena kalau es kelapa buat itu udah biasa, harusnya mah sebenarnya ada durennya. Jadi pertama anggota sujud itu adalah dahi atau jidat. Ingat, dalam anggota sujud jidat itu dari mulai panjangnya dari mulai pelvis dari kanan ke kiri. Terus lebarnya dari mulai biasa tempat tumbuhnya rambut sampai alis, ini namanya jidat. Kemudian yang nomor kedua, anggota sujud itu wabutunul kafain, yaitu adalah butunul kafain. Butun itu adalah perut jari jemari ini. Nah, perut jari jemari ini namanya anggota sujud. Jadi nomor kedua anggota sujud itu adalah perutnya jari jemari. Bagaimana kalau seandainya ada orang kemudian ternyata dia itu begitu sujud ternyata dari jari jemarinya ini enggak semuanya kena, apakah sah? Maka di dalam kitab Kasyifat dikatakan fayak piwat ujusin minal asabi'i au minar rohati dunama adahuma. Cukup meletakkan sebagian dari jemari atau sebagian daripada nih telapak tangannya. Jadi kalau misalkan ada orang sujud begini nih, mohon maaf, tuh. Ini sah nggak sah? Masih. Yang kagak sah kalau sujud tuh. Nah, karena ini namanya bukan perut jari jemari. Kalau ini namanya bukan perut jari jemari, makanya sujud itu telapak tangan itu sama seperti pembatalan wudu. Contoh, orang itu megang kemaluannya dengan nih telapak perut jari jemari batal kalau tanpa penghalang. Kita misalkan kita katakan habis wudu apa bagian kemaluan gatel banget, dipakai kain kayaknya kurang enak, masukin ke dalam. Begitu kita masukin ke dalam terus kita udah wudu kemudian kita apa? Garuk. Maka kalau garuknya pakai ini batal. Tapi kalau garuknya bukan pakai bagian dalam tapi bagian luar agak batal. Nah, ulama fikih itu dalam kitab fikih ada di antaranya kitab I'anatul Talibin Hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in karangan Abu Bakar Asy-Syafo. Kenapa alasannya? Kok kalau pakai ini batal, kalau pakai ini kagak batal? Alasannya karena ini adalah tempatnya enak. Maka ini adalah tempatnya enak. Itu pegangan juga mau gini, kalau ininya mah enak, kalau ini mah kagak enak. Itu alasannya. Itu sampai segitunya. Kenapa kok pakai ini batal, pakai ini kagak batal? Itu alasannya karena ini tempat enak. Gitu. Makanya kalau ada orang misalkan nggak punya tangan, katakan begitu dia nggak punya tangan jangan dimarahin ini, nggak ada nih lapak tangannya segini nggak ada nih, ya dia mau garuk juga kagak enak. Maka ketika pakai yang begini batal, tapi yang ini kagak batal. Begitu juga bila mana ada orang sujud ternyata tuh ini ngepel, ini maka dianggap batal. Tetapi berbeda kalau dia ternyata bangun dari sujud. Nah, banyak tuh ada beberapa aliran kan, kalau bangun sujudnya kan begitu tuh. Nah itu mah bukan persoalan, bukan kalau itu mah. Artinya kalau yang itu no problem buat kita. Nanti yang penting mah begitu sujud ini. Karena kalau dia bangun sujud udah bukan namanya sujud. Itu namanya bangun dari sujud. Nah, jadi yang begini yang batal, yang begini yang kagak batal, yang begini batal. Kalau bisa kita tanya,
orang ada yang sujudnya bagus bangun begini, nah ini maka jadi persoalan. Tapi kalau yang sujudnya begini, nah ini yang batal. Karena gini, ada dalam hikmah-hikmah fikih itu gini, kenapa sih ini menjadi kok yang begini batal? Satu alasannya. Pertama alasannya itu karena pertama kali orang yang namanya dianggap dia minta kepada Allah, maka pasti kalau dia minta disebut nanggapin, disebut dia nerima kalau pakai ini. Tapi kalau ada orang minta tapi pakai ini, berarti gak mau namanya. Makanya nanti dalam kitab-kitab fikih ada dalam kitab Baijuri, bila mana kita doa, kita ternyata doa itu terhindar dari siksa. Seperti kunut lah, yang sering kita nguasain. Kunut itu ada kata-kata wakini syarroma qadai. Maka ulama-ulama fikih ini mensunahkan balikin, jangan begini. Jadi ketika wakini syarroma qadai, itu sunnahnya balikin, jangan begini. Kenapa alasannya? Karena yang namanya wakini, arti wakini, ya Allah jaga kami syarroma qadai, kejelekan ketetapan. Berarti kalau yang namanya jelek jangan ditanggapi gitu. Seperti misalkan kita doa, habis biasa doa ya dapial bala ya Allah, jangan ya dapial bala begini, tapi sunnahnya balikin. Itu atas ya dapial bala yang begini. Makanya nggak pernah kaya gitu doamu, tapi kaya nggak kaya itu. Kalau yang namanya doa-doa yang jelek itu sunnahnya dibalikin. Itu sunnahnya dibalikin. Termasuk dalam kitab I'anatul Thalibin juga. Ini tentang masalah-masalah doa. Jadi jangan aneh kalau seandainya doa itu ternyata ngangkat tangan itu berbeda-beda. Ada di dalam kitab I'anatul Thalibin cara macam ngangkat tangan itu beda-beda. Ada orang doa yang ngangkat tangannya cuma sampai pas sampai pundak, pas di pundak. Ada juga yang lebih dari pundak tuh. Kalau habaib lebih dari pundak. Itu ada nggak keterangan? Ada di dalam kitab I'anatul Thalibin. Apa alasannya? Karena termasuk lil mutor. Apa? Orang yang kepepet mengharapkan itu lebih besar daripada orang yang tidak kepepet. Karena kita manusia lemah, maka ngangkat tangannya itu harus lebih dari pundak. Jadi kalau misalkan tentang masalah ngangkat tangan itu ternyata ada dalam kitab I'anatul Thalibin. Semuanya ada. Sampai ada yang mengatakan bagaimana tentang masalah hukum seandainya ada orang kemudian setelah doa dia ternyata ngusap wajah. Sampai di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi karangan Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu bedain ya, kalau dalam fikih itu ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi gitu. Kalau Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi jauh gurunya, masanya jauh. Kalau Syekh Nawawi mah orang kita asli Banten. Kalau Imam Nawawi orang Nawak. Nah kalau Imam Nawawi itu punya kitab syarah Majmu namanya. Itu syarah Muhadzab disyarahin namanya Majmu. Gitu, Majmu syarah Muhadzab itu sekitar 27 jilid kitabnya. Itu. Terus di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi ternyata Rasulullah setelah doa itu Rasulullah usap seluruh badannya. Jadi kalau misalkan kita doa, usap. Rasulullah itu ada dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Jadi kalau misalkan ada orang doa terus usap itu ada dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Jadi sekali lagi, nomor kedua syarat daripada sujud atau anggota-anggota sujud adalah yaitu telapak tangan, tapi yang sah dibuat sujud hanya bagian dalam gitu, bukan bagian luar. Itu karena kalau di bagian dalam melihat nilai filosofinya apa? Berarti kita benar-benar namanya minta. Karena nggak ada orang minta begini, yang ada orang minta. Nah, itu di antara. Kemudian yang nomor ketiga
Yang nomor ketiga, berarti nomor keempat, karena dua tadi, 1, 2, 3. Nah sekarang nomor keempat kelima adalah ar-rukbatani. Syarat atau anggota sujud yang nomor keempat dan kelima adalah dua dengkul. Itu. Dua dengkul kita menjadi syarat daripada sujud. Apa sih yang disebut dengkul? Yang disebut dengkul adalah di sini dikatakan mafsalun baina atrafil fakhzi wa al-saqi. Yang namanya dengkul itu adalah tempat perpisahan antara paha dengan betis. Jadi dengkul itu tempat perpisahan antara paha dengan betis. Maka dengkul ini harus nempel kepada tempat sujud. Berarti kalau dengkulnya kagak nempel kepada tempat sujud tidak sah. Karena syarat daripada sujud yaitu harus sesuai dengan anggota sujudnya, harus nempel dengkulnya. Nah, kemudian syarat yang keenam dan yang ketujuh adalah butunu asabi'ir rijlaini, perut jari jemari dua kaki. Nah, jadi yang nomor kedua adalah perut jari jemari dua kaki. Yang nomor kelima dan nomor keenam dan ketujuh ini dua. Ini menjadi syarat sujud. Ini semua jari jemari. Bagaimana kalau ada orang sujud ternyata jempolnya doang? Maka itu makruh. Orang sujud jempolnya doang, ininya kagak ikut sujud. Kecuali pada sesuatu yang dianggap sulit untuk ikut sujud. Seperti misalkan kelingking. Kalau kelingking mah susah. Gitu. Jadi kalau misalkan yang sesuatu yang mudah ternyata nggak ikut sujud, itu nggak sah. Artinya dia itu kalau nggak kena semuanya makruh, tapi kalau kena salah satunya sah. Jempol doang kena sah. Kayak tadi orang sujud ternyata pakai tangan, ternyata yang kena jari jemarinya doang sah. Gitu. Tetapi makruh karena nggak ikut semua. Karena beda. Orang dikasih duit. Kalau orang dikasih duitnya banyak, itu pasti ngegenggamnya banyak gede. Begini. Maka kalau orang ternyata pengen tahu dapat rezeki dari Allah, maka pasti dia akan lebar. Karena tanda orang yang mintanya itu ternyata mohonnya itu kepepet, pasti mintanya lebar. Kalau cuma mintanya begini, ya namanya. Makanya kalau mintanya banyak ya begini, kalau mintanya begini ya dikasihnya rezekinya. Kenapa? Karena yang namanya di dalam istilah fikih, orang itu perlu dia itu sujud kepada Allah dengan syaratnya sah, kemudian sujudnya menjadi sah, maka nanti akan ada implikasi dampak, yaitu berarti rizkinya jadi banyak. Kalau sujudnya syaratnya tidak sah, tapi sholat mulu, bisa jadi rizkinya sedikit. Kenapa? Karena alasannya tidak mencukupi syarat. Dapat mendapat, karena kan ada 3 perkara. 3 perkara yang kagak bisa dikutak-kutik sama manusia. 1, rizki, emang rizki nggak bisa. Sekalipun kerja mulu juga kalau emang dasar kurang susah ya susah. Rizki. Tapi kan rizki walaupun itu nggak bisa dikutak-kutik, yang pasti selama masih hidup ada rezekinya. Cuma persoalan banyak atau dikitnya itu persoalan syukur atau tidaknya. Itu bukan persoalan ternyata gede atau kecilnya, persoalannya syukur atau tidaknya. Kenapa alasannya syukur atau tidaknya? Karena ternyata ada orang yang setiap hari dikasih duit 20.000 itu cukup. Lah kita tiap hari gajian ternyata misalkan 100 sampai 200.000 nggak cukup, berarti kan antara syukur atau tidak. Makanya di dalam kitab hikam termasuk orang yang dia itu tidak pernah mengeluh kepada Allah, itu termasuk adalah orang yang kurang dirinya yakin bahwa Allah yang memberikan rezekinya. Makanya kita wajib kalau misalkan ada waktu habis sholat, nggak apa-apa kita ngeluh, ya Allah saya pengen jadi orang kaya. Itu ngeluh kepada Allah, maka itu termasuk keluhan yang paling wajib. Sedangkan keluhan yang paling dosa adalah keluhan ketika mengeluh kepada manusia. Gitu.
Kita punya teman tiap hari main ke rumah kita, begitu main ke rumah kita itu ngeluh dari jauh hidungnya udah kendus ya, lagi sama-sama susah lagi, curhat lagi gitu pasti. Maka ingetin dalam istilah anggota sujud ini menjadi persyaratan agar sujud itu menjadi sah. Bila anggota sujud ini ternyata tidak cukup atau kurang daripada syaratnya, maka persyaratan sujudnya menjadi tidak sempurna. Akhirnya yang akibatnya sujudnya tidak sah. Maka ketika sujud tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sujud termasuk daripada rukun sholat, dan rukun sholatnya adalah rukun sholat tawil. Itu sujud rukun sholat yang panjang. Berbeda dengan ruku. Kalau rukun sholatnya rukun sholat qasir, cuma pendek. Kalau sujudnya panjang. Makanya kalau kita lagi sujud itu sunnah kita baca Subhana rabbiyal a'la, sunnah kita baca itu sampai 11 kali. Sudah sampai 11 kali. Setelah itu boleh kita doa di situ, di sujud. Kita boleh doa di situ. Ya Allah, tahun ini mudah-mudahan beli rumah itu. Nah itu doa di situ. Kenapa alasannya? Karena yang paling dekat dari sholat itu sujud. Makanya makruh kalau sujud itu merem. Itu makruh. Kenapa alasannya merem? Karena di situ lagi pas kita dilihatin dengan Allah. Gitu. Tapi kan lagi-lagi dalam Islam itu kan rukun itu 3, bukan 2. Ada rukun dalam istilah rukun agama itu ada 3. Ada pertama rukun Islam, yang kedua ada rukun iman, yang ketiga ada rukun ihsan. Nah, yang kadang orang kagak yakin nih ketiga rukun ihsan. Dulu sering sekali waktu lagi mondok, teman-teman itu ngomong begini, nanti kalau kita udah pulang mondok ngapain ya? Sering ngomong seperti itu. Tapi apa kata almarhum Kiai? Gini, hewan yang tidak pernah keluar ternyata gede. Siapa hewan yang nggak pernah keluar? Itu kalau di dalam rayap ada namanya gendon. Oh, kalau bahasa Jawa Sunda apa itu? Sama gendon juga ya. Gendon itu dia rayap, nggak pernah keluar, tapi badannya gede. Makanya kalau ikan keluar kayaknya gede. Kayak dua keluar dulu. Berarti kalau begitu, berarti rizki itu bukan dicari. Rizki itu sudah diberi, tetapi wajib dicari. Itu maksudnya. Berarti rizki udah dikasih, cuman wajib dicari. Nah, orang yang hari ini berarti dia yakin bahwa dia punya rizki, sekalipun tidur doang, kalau belum juga mati, tetap masih makan minum. Itu maksudnya. Itu keyakinan kita kepada Allah seperti itu. Nggak mungkin selama ada nafas itu ternyata kita tidak punya rezeki. Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, ini kitab-kitab tentang masalah kewalian. Kalau ngomong wali bukan. Masalah kewalian, nama kitabnya Risalatul Qusyairiyah. Jadi ada seseorang yang dia pengen yakin, dia pengen tahu kira-kira benar nggak sih kalau bahwasanya kalau ternyata saya itu masih hidup, kemudian masih ada rezekinya. Sekarang kalau begitu, benar gak sih kalau saya nggak ngapa-ngapain, kemudian saya hidup, kemudian saya masih dapat rezeki? Akhirnya dia bikin percobaan, tajribah namanya. Dia ikat di hutan, semua diikat, disalib tangannya, semua kakinya diikat. Dia pengen mati. Alasan dia apa? Kalau udah orang masih hidup kan katanya ada rezekinya. Sekarang saya cuma saya ikat. Saya punya rezeki nggak? Gitu. Kira-kira saya masih dikasih rezeki nggak mau dong? Dia ikat semuanya. Begitu dia ikat sehari, 2 hari, dia nggak makan. Tapi ternyata dia masih hidup. Dia pengen ngeyakin bahwa ternyata apakah orang yang ternyata tidak makan itu udah habis rezekinya kemudian langsung mati atau enggak? Begitu diikat, ternyata udah hampir beberapa hari. Ada orang yang lagi jalan ke hutan, nemuin. Begitu nemuin, dibuka semua. Begitu dibuka semua, ternyata diminumin air. Begitu diminumin air, baru dia yakin. Yakin saya ternyata rezeki kagak perlu dicari.
Kenapa alasannya? Ternyata tiba-tiba air datang. gitu. Jadi keyakinan dia di situ. Oh kalau begitu benar, berarti rezeki itu sudah ada. Cuman ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Gitu maksudnya. Nah ini ternyata rezeki ini datang sendiri. Itu kayak tukang cukur. Datang. Jadi maka dalam ibadah itu kita dari seluruh rangkaian sholat yang paling dekat adalah sujud. Maka usahakan ketika sujud perhatikan syarat-syaratnya. Karena ketika orang sudah merendahkan diri dengan sujud, pasti Allah akan membuka rezeki buat kita. Kemudian setelah itu di sujud sering-sering kita sujud itu minta. Itu yang menjadi PNS mau kawin lagi sujud dulu. Itu sujud itu sunnah dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi sunnah. Jadi kalau ditanya boleh nggak saya nambahin di sujud sunnah dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi keterangannya. Karena kan Al-Imam Nawawi kita sunnah menambahkan doa-doa. Kenapa? Karena dalam sujud itu adalah satu tempat yang mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah hidayah, taufik, kekuatan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya, lebih khusus hajat kita, hajat sahibul bait, mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita mudah-mudahan dijadikan soleh dan solehah, dan mudah-mudahan usaha kita. Kemudian mudah-mudahan apapun yang kita kegiatan kita dari mulai kita mencari rezeki mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi jama'atina, Allahumma barik lana fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa du'aan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma aqbil lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.